Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-musannif al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah ta'ala, nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi shaykhina wa bi ulumil ulama'i al-'amilin fid darain amin. Kitabul ilmi wa ta'allum ila qawlihi wa qala Mu'adz ibn Jabal fi at-ta'lim wa ta'allum وروايته أيضا مرفوعا تعلموا العلم فإن تعلم العلم خشية. Dari sahabat Mu'adz bin Jabal berkata tentang mengajar dan belajar ilmu agama, dan riwayat yang beliau sampaikan ini juga bersandar kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya perkataannya Nabi Muhammad, sabdanya Nabi Muhammad SAW. Apa bunyi hadisnya? Ta'allamul ilma, belajarlah kalian ilmu, kata Nabi. Fa inna ta'allumal ilmi, karena sesungguhnya belajar ilmu agama itu lillah, yang tujuannya karena Allah, bukan tujuan yang lain. Maka belajar ilmu yang tujuannya karena Allah itu satu, khasyah, tanda bahwasanya orang itu takut kepada Allah. Banyak nih keutamaannya. Di antaranya yang pertama, orang yang belajar ilmu agama yang tujuannya karena Allah, bukan tujuan yang lain, maka itu tanda dia takut kepada Allah. Salah satu tanda takutnya dia kepada Allah. Yang kedua, apa kata Nabi? Wa talabahu ibadah, dan mencari ilmu agama itu, duduk di majelis taklim seperti ini, itu nilainya seperti beribadah kepada Allah. Cuma duduk ya, dengar, itu dinilai, ditulis oleh malaikat seperti beribadah. Wa mudarasatuhu tasbihun, dan mengkaji ilmu itu seperti bertasbih. Makanya kalau dengar ilmu agama jangan zikir. Kalau orang ceramah menyampaikan ilmu agama, khatib menyampaikan khutbah, seorang pengajar ilmu agama menyampaikan ilmu agama, jangan zikir. Kenapa? Karena kita mendengar ilmu agama itu seperti bertasbih. Karena tidak mungkin bisa sambil zikir, sambil fokus dengar, itu tak bisa. Jadi ketika kita fokus dengar, stop zikir, dengarkan ilmu agama. Dan mendengar ilmu agama itu pun pahalanya, kata Nabi, seperti bertasbih. Berarti kalau kita duduk belajar ilmu agama 1 jam, berarti kita seperti bertasbih 1 jam. Berarti kalau kita duduk setengah jam, berarti kita seperti membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah setengah jam. Dan mungkin kayaknya jarang lah kita baca subhanallah setengah jam. Paling kita baca subhanallah ini kayaknya habis sholat, tahlilan. Itu yang kita baca subhanallah. Habis sholat subhanallah, tahlilan. Habis itu kayaknya jarang lah kita dibaca subhanallah. Tapi kita duduk di majelis ilmu setengah jam misalnya, seperti membaca tasbih setengah jam. Berapa tu jumlah itu? Belum lagi tadi itu dicatat seperti ibadah, dicatat seperti bertasbih. Kemudian apa kata Nabi? Wal bahthu anhu jihadun, dan membahas ilmu agama itu nilai pahalanya seperti berjihad di jalan Allah. Wa ta'limahu, dan mengajarkan ilmu agama kepada orang lain, sedekah, seperti bersedekah. Jadi kita ngajarkan orang ilmu, nih kita belajar nih, kita dapat ilmu agama, kita ajarkan ke orang. Maka ketika kita mengajarkan ke orang lain ilmu agama itu, dicatat pahalanya seperti bersedekah. Berarti Beb, tak usah sedekah lah kita Beb ya. Kan kayak gitu pemahamannya, salah. Sedekah tetap sedekah, pakai duit, pakai harta. Ya ini kan menunjukkan bagaimana keutamaan ilmu agama. Mengajarkannya seperti bersedekah. Bahkan sedekah yang paling utama, sedekah yang paling istimewa itu adalah sedekah ilmu agama. Itu sedekah yang paling terbaik, membagikan orang ilmu agama.
wa badlahu li ahlihi qurbatun, dan mengorbankan ilmu agama untuk orang yang berhak mendapatnya, maka itu seperti kita sedang mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ketika kita punya ilmu agama, ajarkan kepada orang itu sesuai dengan pemahamannya, ya. Bukan harus semua ilmu agama itu kita sampaikan secara lepas, tak boleh. Anak SD, ia kasih pelajaran sesuai dengan pelajaran SD. Anak kuliahan sesuai dengan kuliahan. Tak boleh anak SD dikasih pelajaran kuliahan. Begitu juga ilmu agama, yang masih awam, masih dasar-dasar, jangan kasih pelajaran yang tinggi-tinggi, nanti tak paham dia. Ustadz yang seperti itu atau guru yang seperti itu mengajarkan orang awam pelajaran yang tinggi, itu ustadz tidak cerdas, kata Imam Ghazali. Tidak cerdas dia. Kenapa? Tidak bisa meletakkan porsi pada tempatnya. Porsi kuliahan dikasih anak SD, tidak pas. Tak bisa anak SD itu memahaminya. Kenapa? Bukan pada tempatnya. Nah, maka harus, apa kata Nabi dalam hadisnya? Nabi pernah bersabda tuh, kata Nabi Muhammad, kallimin nas ala gadri ungkulihim atau kamagal. Kata Nabi Muhammad, berbicaralah kamu dengan manusia itu sesuai dengan kadar ukuran akalnya, ukuran pemahamannya. Ketika kita ngomong sama orang kampung, jangan ngomong pakai si, negosiasi, revolusi. Si mana orang paham orang kampung? Orang paham? Bahasa orang sama orang kampung, ya bahasa kampung. Sama akademis, bahasa akademis gitu. Jadi pandai-pandai meletak. Makanya kata beliau, kata Nabi itu, meletakkan atau mengorbankan ilmu kita kasihkan kepada orang yang berhak, itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wahwal anisu fil wahdah, dan ilmu itu kata Nabi adalah penghibur ketika dalam keadaan sendirian. Ketika kita sendirian, kalau punya ilmu agama dapat menghibur kita. Ya, punya ilmu agama, kita tahu apa yang mau kita lakukan. Ya, ketika dalam kesendirian, kalau punya ilmu agama itu tidak galau. Kemudian kata Nabi, wassahibu fil khalwah. Ilmu agama itu sahib, teman, fil khalwah, ketika kita kesepian. Kalau kesepian, punya ilmu agama itulah yang menemani kita. Wad dalil ala sarra wad dharra. Apa kata Nabi? Dan ilmu itu dapat menunjukkan kamu ketika senang dan ketika susah. Ketika senang, kalau punya ilmu agama, tidak kelewatan batas senangnya, tidak keluar dari rel-rel syariat. Ketika susah juga terjaga, tidak sampai melakukan yang diharamkan Allah. Kenapa? Dalil. Ilmu agama itu petunjuk. Petunjuk ketika senang. Ketika senang kalau punya ilmu agama, apa yang dilakukan? Syukur, kan? Kemudian dapat rezeki lebih, disedekahkan, dibagikan, nyenangkan orang, itu kan? Dalam keadaan senang. Ketika dalam keadaan susah, ilmu juga dalil, petunjuk. Ketika susah, apa yang harus dilakukan? Ilmu akan menunjukkan. Banyak-banyak sujud kepada Allah, lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah. Ta'arraf ila Allah fil raha ya'rifka fi syiddah, kata Nabi. Dekatkan diri kamu kepada Allah ketika senang, Allah akan tolong kamu ketika kamu susah. Nah, itu kan ilmu semuanya yang akan membimbing. Kalau tidak ada ilmu, kacau. Kalau tidak ada ilmu, ketika senang lupa, ketika senang jauh dari Allah, ketika susah larinya tempat maksiat. Kan kalau tak punya ilmu kan begitu. Tapi kalau punya ilmu tidak, semua ditunjukkan dengan ilmu itu. Kemudian wal wazir indal akhilla, dan ilmu itu kata Nabi dapat menghiasi dirimu ketika kamu berada di hadapan teman-teman kamu. Jadi ketika kamu berada di hadapan teman-teman kamu, teman kamu itu senang dengan kamu karena tutur kata, perbuatan kamu itu semuanya berlandaskan ilmu. Akhlak bagus, tutur katanya, perilakunya bagus, maka teman-teman pun suka, kata Nabi. Kalau ada ilmu agama itu, tidak sembarangan dia berkata, tidak sembarangan dia berbuat.
karena ada basic ilmu agama sehingga orang senang sama dia. Kemudian apa kata Nabi? Wal qarin inda adamil qurana, dan ilmu itu adalah teman kamu ketika kamu tidak mempunyai teman. Wa manaru sabilil jannah, dan ilmu adalah simbol jalan ke surga. Simbol jalan ke surga, artinya tanda orang itu kalau mau masuk surga, dia harus dapatkan simbol atau tanda itu apa? Ilmu. Apa kata Nabi dalam hadis yang lain? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kata Nabi Muhammad, man salaka tariqan, siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, yang dia mencari ilmu di jalan itu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan untuk dia jalan menuju surga. Jadi ketika kita memilih jalan untuk belajar ilmu agama, hadir majlis taklim, maka ketika kita sudah memilih jalan itu, apa kata Nabi? Allah akan mudahkan untuk dia jalan menuju surga. Karena jalan ilmu itu adalah kalau diteruskan lanjutnya ke surga. Allah akan mudahkan, kata Nabi. Kemudian panjang nih tentang ilmu agama Nabi sampaikan. Apa kata Nabi lagi? Yarfa'ullahu bihi aqwaman, dengan ilmu agama Allah angkat derajat sekelompok orang. Fayaj'aluhum fil khairi qadatan hudatan yuhtada bihim. Mereka itu dalam urusan kebaikan, orang yang punya ilmu agama itu Allah jadikan mereka sebagai petunjuk, sebagai panutan dalam berbuatan baik. Makanya apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Mal fakhru illa li ahli al-ilmi innahum alal huda liman istahda adillahu. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tidak ada sesuatu yang membuat seseorang itu menjadi senang, bangga dan gembira seperti orang yang punya ilmu agama. Jadi tidak ada kebahagiaan yang akan didapatkan orang seperti orang yang punya ilmu agama. Kenapa? Karena orang ilmu agama itu adalah yang akan memberikan petunjuk kepada orang yang membutuhkan petunjuk ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Memang hidayah itu dari Allah, tapi yang menunjukkan kepada hidayah itu orang yang punya ilmu. Makanya kata Sayyidina Ali, suatu kebahagiaan yang harus disyukuri adalah punya ilmu agama. Karena dengan ilmu itu orang-orang dapat tahu jalan Allah sebab dia yang menunjukkannya. Makanya kata Nabi, apa kata Nabi tadi? Orang yang punya ilmu agama itu, kata Nabi, dia adalah orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah. Kenapa? Karena dia menunjukkan orang untuk kebaikan dan dia menjadi contohnya. Kemudian apa kata Nabi? Adillatan fil khair, mereka menunjukkan dalam kebaikan. Tuqtassu atharuhum wa turmaqu af'aluhum, jejak mereka diikuti orang, perbuatan mereka dijadikan contoh oleh orang-orang. Orang punya ilmu agama, jejaknya diikut orang, kemudian perbuatannya menjadi contoh buat orang. Tentunya yang punya ilmu agama, yang takut kepada Allah. Dulu pernah saya jelaskan kan, kalau mau tahu siapa orang yang ilmunya bermanfaat, satu aja tandanya. Orang yang bermanfaat itu tandanya adalah ilmunya menjadi sebab dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ilmu khasyah kulluh yu'raf bidzaka ahluh. Begitu kata Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, seorang wali Allah. Kata beliau, ilmu itu intinya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itulah dapat dikenal siapa yang sebenarnya punya ilmu agama, siapa yang ilmunya berkah dan manfaat. Dengan dia takut kepada Allah. Kalau ada orang alim, banyak hafal ayat, bahkan hafal Al-Quran, hafal tafsir, hafal hadis, kalau tidak takut kepada Allah, tidak manfaat, tidak berkah ilmunya. Jadi ilmu menjadi sebab orang takut kepada Allah, itu tanda ilmunya berkah manfaat. Jadi kalau mau tahu ilmu orang berkah manfaat, bukan muridnya yang banyak, bukan pengaruhnya yang banyak, bukan. Dia takut tak kepada Allah. Kalau dia kasih manfaat kepada orang lain,
sementara ilmu itu tidak membuat dia takut kepada Allah, berarti dia sama dengan lilin. Lilin menerangi orang, tapi dia membakar diri dia sendiri. Nah, begitulah orang yang punya ilmu, dia mengajarkan orang, tapi dia sendiri tidak takut kepada Allah. Dia menyelamatkan orang, diri dia hancur. Maka dari itu, tanda ilmu manfaat. Ayo kita nih, kita udah belajar ilmu agama ya semua. Lihat, kita ini tambah takut kepada Allah apa enggak? Kalau kita tambah takut kepada Allah, tambah takut mau meninggalkan yang wajib, tambah takut mau melakukan yang haram, itu tanda ilmu kita manfaat berarti. Kalau tidak, tidak manfaat. Kemudian wa bi ajnihatiha wa targhabul malaikatu fi khillatihim, dan malaikat senang dengan orang yang punya ilmu agama. Tuh, malaikat senang dengan orang yang punya ilmu agama. Senang. Setan tak suka. Setan tu tak suka. Setan itu lebih gampang mengganggu 1000 orang ahli ibadah daripada mengganggu satu orang alim. Orang ahli ibadah tapi dia bukan orang yang punya ilmu agama, rajin ibadah tapi tak punya ilmu agama, itu setan lebih gampang ganggu dia daripada orang yang punya ilmu agama. Makanya orang yang punya ilmu agama, kata Nabi, malaikat suka dekat dengan dia. Malaikat suka nempel dengan orang yang punya ilmu agama. Wa bi ajnihatiha tamsahuhum, dan malaikat menaungi orang yang punya ilmu agama itu dengan sayap-sayap mereka. Ya, malaikat itu punya sayap. Ya, orang yang punya ilmu agama dinaungi dengan sayap-sayap malaikat. Wa yusabbihu lahum kullu ratbin wa yabisin, dan semua benda cair dan benda padat bertasbih kepada Allah untuk orang yang punya ilmu agama. Jadi kita ni sikit-sikit lah, kita alhamdulillah punya ilmu agama, kita belajar. Jadi benda padat, benda cair, ya semuanya, air, minyak, yang benda-benda cair, sabun, yang benda-benda cair, sampo. Begitu juga benda padat, meja, kursi, sejadah, lantai, porselen, semuanya, kata Nabi, benda cair dan benda padat bertasbih kepada Allah, yang pahala tasbihnya dihadiahkan untuk orang yang punya ilmu agama. Tuh, bayangkan tuh. Jadi bukan hanya kita sendiri yang hadir majelis itu dinilai seperti bertasbih. Benda-benda padat dan cair semuanya bertasbih, pahalanya buat orang-orang yang belajar ilmu agama. Yang belajar ilmu agama. 6. Kemudian walahum yastaghfiru hatta hitanul bahri wa hawamuhu wa sibaul barri wa an'amuhu. Coba bayangkan tu. Dan minta ampun kepada Allah buat orang yang belajar ilmu agama. Siapa yang minta ampun kepada Allah? Semuanya. Hatta hitanul bahri wa hawamuhu, sampai ikan-ikan yang ada di lautan dan binatang-binatang yang kecil-kecil, apa semuanya minta ampun kepada Allah untuk orang yang belajar ilmu agama. Ikan, udang, sotong, cumi-cumi, semuanya istighfar, minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahalazim, kata ikan. Li Ustaz Mayuri, astaghfirullahalazim. Li Pak Widodo, astaghfirullahalazim. Li fulan. Siapa yang minta ampun itu kepada Allah? Semua makhluk Allah, bahkan sampai ikan dan binatang-binatang kecil-kecil, hama-hama itu semuanya minta ampun kepada Allah untuk orang yang belajar ilmu agama. Dan sampai di situ, wasibaul barri wa an'amuhu, dan binatang-binatang buas, singa, macan, serigala, semuanya minta ampun kepada Allah. Wa an'amuhu, dan begitu juga binatang-binatang ternak yang lain, semuanya, kambing, unta, sapi, minta ampun kepada Allah bagi orang yang belajar ilmu agama. Kemudian was-sama wa nujumuha, langit beserta seluruh bintang-bintangnya minta ampun kepada orang yang belajar kepada Allah untuk orang yang belajar ilmu agama. Kita tidak tahu berapa jumlah bintang kan?
Tidak ada. Kita ini tahu berapa jumlah bintang? Banyak sekali. Bintang dan langit minta ampun kepada Allah untuk orang yang belajar ilmu agama. Kenapa sih kok sampai seperti itu? Luar biasanya orang yang belajar ilmu agama tuh sampai seperti itu keutamaannya. Apa kata Nabi? Li'annal ilma, karena ilmu itu hayatul qulub, kehidupan untuk hati kita. Maksudnya apa? Orang kalau tak punya ilmu, hatinya mati. Hatinya mati, galau terus, hidup tak tenang, nerima nasihat tak mau, berbuat baik malas, berbuat maksiat oke, semangat. Kenapa? Hatinya mati. Kenapa hatinya mati? Karena tak ada ilmu agama. Nah, makanya ilmu agama tu kehidupan bagi hati. Orang kalau hatinya hidup, orang kalau hatinya percaya, dengan kebaikan tu suka, responnya cepat. Tapi untuk maksiat malas. Dengan nasihat suka, dengan lantunan Al-Quran suka, dengar solawat suka, dengan perkumpulan kebaikan-kebaikan suka, dengan orang-orang soleh suka. Kenapa? Hatinya hidup, bersinar. Tinggal kita sendiri merenung, hati kita gelap apa bersinar, hidup atau mati. Tinggal kita renungkan sendiri. Ketika kita senang dengan kebaikan dan orang-orang baik, itu tanda syukur kita. Syukur, jangan bangga. Syukur kepada Allah, berarti hati kita dihidupkan oleh Allah, berarti hati kita bersinar. Karena apa? Karena ilmu agama itu. Apa kata Nabi tadi? Li'annal ilma hayatul qulubi minal ama. Karena ilmu itu adalah kehidupan bagi hati dari kebutaan. Jadi kalau mau menghilangkan kebutaan hati, ilmu agama yang menghidupkan, kata Nabi. Kemudian wa nurul absar minadh-dhulam, dan ilmu agama itu nur, cahaya. Bagi apa? Al-absar, bagi hati. Minadh-dhulam, dari kegelapan. Jadi kehidupan bagi hati, cahaya bagi hati. Kemudian wa quwwatul abdan minadh-dha'fi, dan kekuatan untuk badan dari kelemahan. Jadi kalau lemah, kaji ilmu agama. Kaji ilmu agama, karena belajar ilmu agama itu, kata Nabi, kekuatan untuk badan kita. Jadi secara tak langsung yang sakit-sakit belajar itu sedang ngecas badannya biar kuat, biar sehat. Makanya Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki almarhum yang di Mekah, gurunya para guru, beliau itu kalau ada muridnya sakit, tapi masih bisa bergerak, cuman demam, pusing, pilek, flu, masih bisa bergerak, beliau suruh masuk kelas. Apa kata beliau? Belajar biniyati syifa, niatkan biar sembuh, kata beliau. Kok orang sakit suruh belajar? Orang sakit kan harus istirahat. Kok disuruh belajar sama beliau? Ternyata sesuai dengan sabda Nabi. Apa kata Nabi tadi? Wa quwwatul abdan minadh-dha'fi. Belajar ilmu agama itu mendatangkan kekuatan di badan kita yang sebelumnya badan itu lemah. Berarti akan membantu kesembuhan dari penyakit dengan belajar ilmu mendatang. Niatkan, saya niat belajar, saya niat menghadiri majelis taklim agar badan saya sehat, badan saya kuat, sembuh dari penyakit. Itu sesuai dengan sabda Nabi Muhammad. Kemudian yablughu bihil abdu manazilal abrar. Dengan ilmu agama orang akan sampai ke derajatnya mereka-mereka yang orang-orang baik, orang-orang soleh. Jadi kalau kita ingin disampaikan derajat kita kepada derajat orang-orang soleh dengan ilmu agama, kata Nabi, wad darajatil ula, dan derajat yang tinggi bisa dicapai dengan apa? Ilmu agama. Nah, at-tafakkur fihi, kita memikirkan, merenungkan ilmu agama. Tadi itu apa yang dikaji di masjid itu ya? Oh, tadi itu kita mengkaji tentang ini. Memikirkan tentang ilmu agama, kata Nabi, yu'dalu bisyam, itu nilainya seperti puasa sunnah. Cuman kita merenung nih.
tentang pelajaran ilmu agama, kita merenung, itu merenung kita sebentar pahalanya seperti puasa, kata Nabi. Wa mudarasatuhu, dan mengkaji ilmu agama seperti ini, mengkaji ilmu agama, apa kata Nabi? Bil qiyam, itu nilainya seperti solat sunnah. Jadi kita duduk ini nilainya seperti solat sunnah. Bahkan apa kata Nabi Muhammad, dulu pernah saya sampaikan hadisnya, apa kata Nabi Muhammad SAW? Beliau bersabda, huduru majlisil ilmi afdal min salati alfi rak'ah wa iyadati alfi marid wa huduri alfi janazah. Hadir di majlis ilmu lebih baik daripada solat sunnah 1000 rakaat, lebih baik dari menjenguk 1000 orang sakit, lebih baik daripada menghadiri 1000 jenazah. Jadi kita duduk, ada orang solat sunnah 1000 rakaat, lebih baik hadir majlis ilmu daripada solat sunnah 1000 rakaat, kata Nabi. Nah, saking tingginya derajat orang yang belajar ilmu agama. Kemudian apa kata Nabi lanjutnya? Wabihi yuta'ullah, dan dengan ilmu agamalah Allah itu ditaati. Orang taat kepada Allah karena apa? Karena tahu kan Allah itu penciptanya, karena tahu Allah itu berhak untuk ditaati. Dengan apa orang tahu? Dengan ilmu agama. Jadi dengan ilmu agama itu Allah ditaati. Wabihi yu'badu, dan dengan ilmu agama itu Allah disembah. Kenapa orang nyembah Allah? Karena tahu Allah itulah Tuhan penciptanya. Kenapa dia tahu? Karena ilmu agama. Maka dengan ilmu agama Allah itu disembah. Wabihi yuwahhadu, dan dengan ilmu agama Allah itu diesakan, tidak disekutukan. Kita ini kenapa mengesahkan Allah? Karena tahu Allah itu Maha Esa. Dengan apa kita tahu? Dengan ilmu agama. Jadi dengan ilmu agama Allah itu diesakan. Wabihi yutawarra'u, dan dengan ilmu agama orang-orang itu takut untuk melakukan sesuatu yang syubhat, apalagi yang haram. Takut kepada Allah untuk melakukan sesuatu yang tak jelas syubhat, apalagi sesuatu yang sudah jelas-jelas haram. Kenapa orang sampai seperti itu? Wara', mempunyai sifat wara'. Orangnya wari, sifatnya wara'. Kenapa? Ini punya siapa nih barangnya? Punya saya apa bukan? Enggak usah. Itu namanya wara' tuh, meninggalkan sesuatu yang tak jelas, apalagi yang sudah jelas-jelas haram. Nah, kenapa orang melakukan itu? Karena berkat ilmu. Jadi kalau orang tahunya ilmu agama, halal haram hantam, 3 hal. Jangankan yang masih ragu-ragu, ini punya saya apa bukan nih? Yang udah jelas-jelas punya orang kan dihantamnya. Apalagi yang masih ragu-ragu kan kibau ya. Kan gitu. Nah, tapi ada orang pilihan Allah, dia punya sifat wara'. Jangankan yang udah jelas haram, yang dia ragu ya, ini punya saya apa bukan nih? Contoh, dia jatuh duit nih, jatuh duitnya. Sampai ke rumah, mana ya duit saya? Tidak ada. Tadi saya dari masjid, jalan lagi, dia keliling. Tahu-tahu dia ngelihat duit, misalnya hilangnya 100.000. Dia ngelihat duitnya 100.000 di depan masjid, tapi tak ada tandanya, tak ada tanda. Dia ragu, ini duit saya apa bukan ya? Orang kalau punya ilmu, ditinggalkannya duit itu. Itu namanya wara'. Kan masih ada kemungkinan duit dia kan, tapi belum jelas duit dia apa bukan. Kalau orang punya sifat wara', takut kepada sesuatu yang tak jelas, apalagi yang jelas-jelas haram, dia tinggalkan duit itu. Tidak mau diambil namanya. Kecuali kalau ada tanda nama dia situ. Di duit itu jelas-jelas ada nama dia. Ya, atau ada tanda apalah dia kasih tanda itu. Atau dia tengok CCTV, tengok ketika dia keluar masjid, jatuh duit itu dari kocek, itu betul duitnya. Tapi kalau tidak jelas, tidak ada tanda, tidak ada CCTV, tidak ada saksi, tidak ada, duit saya hilang 100.000, ini yang jatuh 100.000, saya dari masjid tadi nih, duit siapa nih? Tidak jelas, tinggalkan. Itu berarti dia punya sifat wara'. Hebat. Kenapa dia bisa melakukan itu? Karena ilmu agama. Tapi kalau orang cuma 2-3 orang ya, 3 orang ya, ente, gampang. Terus kalau ke rumah, duit ente bukan, ente bukan, duit anak waktu itu. Tak ada orang lain di masjid, ada, cuma kita bertiga. Kecuali ente udah lama ya tinggalkan masjid, lama. Mungkin ada orang-orang lain masuk yang kita tak tahu kan. Intinya kalau itu meragukan ente, belum jelas, tinggalkan. Itu namanya orang punya sifat wara'. Kemudian wabihi tusalul arham, dan dengan ilmu agamalah silaturahmi itu dapat tersambung.
Orang kenapa nyambung silaturahmi? Karena takut kalau memutuskan silaturahmi itu tak dapat rahmat Allah. Jangankan dianya, satu kampung bisa tidak dapat rahmat Allah gara-gara satu orang yang memutuskan silaturahmi. Apa sabda Nabi Muhammad? Innar rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya rahmat Allah, kasih sayang Allah tidak turun kepada suatu kelompok orang kalau di dalamnya ada yang memutuskan silaturahmi. Jadi sekelompok orang bisa tidak dapat rahmat gara-gara satu orang memutuskan silaturahmi, apalagi dianya sendiri. Bagaimana Allah murka dengan dia. Nah, akhirnya orang kan takut kan memutuskan silaturahmi. Bahaya. Kalau memutuskan silaturahmi nanti kita tak dapat rahmat Allah, justru dapat murka Allah. Takut. Dengan apa silaturahmi itu tersambung? Dengan ilmu agama. Kenapa orang berani memutuskan silaturahmi? Karena tak punya ilmu agama. Atau dia punya karena dia tak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wahwal imam, dan ilmu agama itu adalah imam, pemimpin. Wal amal, sedangkan mengamalkannya tabi'uhu, makmumnya. Ilmu itu imam, makmumnya adalah amalnya. Nah, ini di antara poin penting. Perhatikan nih, ingat baik-baik. Ingat baik-baik nih. Apa kata Nabi? Yulhamuhus su'ada. Ilmu itu akan Allah berikan kepada orang-orang yang dicatat sebagai orang yang bahagia. Jadi ilmu itu akan diberikan kepada orang-orang yang bahagia. Jadi tanda orang itu akan diberi kebahagiaan oleh Allah, Allah akan mudahkan dia belajar ilmu agama. Berarti itu tanda dia akan menjadi orang bahagia. Kemudian apa kata Nabi terakhir? Kata Nabi, wa yuhramuhul ashqiya, dan ilmu itu akan diharamkan kepada orang-orang yang celaka. Berarti tanda orang itu akan menjadi orang yang celaka, dia tidak mau belajar ilmu agama. Kenapa? Karena orang yang tidak diberi ilmu agama, berarti orang itu adalah orang-orang yang celaka, kata Nabi. Karena ilmu agama diharamkan oleh Allah kepada orang yang celaka. Maka hati-hati ketika tidak mau hadir majlis taklim, ketika tidak mau belajar ilmu agama, tanda, kata Nabi, bahwasanya orang-orang yang celakalah yang diharamkan ilmu agama. Semoga kita dijadikan orang yang istiqomah ya, belajar ilmu agama. Tidak ada habis-habisnya kita belajar ilmu agama. Apa kata Syekh Muhammad Al-Maliki mengatakan, maziltu taliban, saya ini senantiasa selalu menjadi murid, kata beliau. Dan beliau guru besar, tapi beliau mengatakan saya selalu menjadi murid. Kenapa? Kenapa beliau mengatakan saya selalu menjadi murid? Karena beliau tahu tuh bagaimana keutamaan orang belajar ilmu agama. Makanya kita minta kepada Allah istiqamah sampai akhir hayat kita, kita tetap selalu belajar ilmu agama, sehingga apa yang disampaikan oleh Nabi tadi yang kita baca hadisnya, Allah berikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Kita dengarkan azan dulu.